sakit lambung? Minum madu lambung Mubarok. Apa Ustaz, udah berapa hari di sini Ustaz? Alhamdulillah, kita kan sebenarnya ya seharusnya setiap hari ada di sini. Ini karena karena dapat info antum mau datang, jadi kemarin dari ada kegiatan di Jakarta di MUI langsung meluncur kemari nih. Alhamdulillah, masya Allah, sibuk banget antum. Tapi alhamdulillah antum masih menyempatkan menerima kita untuk kunjung. Masya Allah, satu kehormatan luar biasa buat kami Ustaz. Masya Allah. Apa Ustaz, ini teman-teman ini kan mau silaturahmi ke antum, minta nasihat terkait dengan masalah Quran, kan ini semuanya pada senang dengan Al-Quran. Terutama ini pesantren yang antum bimbing di sini, Umar bin Khattab ini, kira-kira berapa tahun Ustaz buat santri ya, untuk yang di sini? Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, sebagaimana antum ini semua pada cinta sama Al-Quran, ya begitu juga dengan ana gitu ya. Ya, dan itu juga menjadi penyebab utama kenapa kita dirikan pesantren Umar bin Khattab ini, ya. Karena kita ini ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab Al-Quran, dan kita sangat yakin segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pengen generasi kita ke depan yang memang kalau kita lihat saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, ya, kemajuan teknologi yang seringkali ya seharusnya dipakai untuk hal-hal positif, ya kan, tapi banyak sekali generasi muda yang ya qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kemajuan teknologi tersebut malah digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Dan untuk mengkanter hal-hal negatif ini, ya mungkin salah satu caranya adalah bagaimana kita mendekatkan generasi kita ke depan dengan Al-Quran, ya. Karena Al-Quran adalah solusi untuk semua masalah gitu ya. Sejak zaman dahulu sampai hari kiamat Al-Quran akan jadi solusi gitu. Makanya itulah yang menjadi renungan sekaligus perhatian kita semua. Kita ingin punya generasi yang cakap secara teknologi. Kita pengen punya anak keturunan yang ya jadi pengusaha, jadi birokrat, jadi mungkin jadi pemimpin gitu ya. Tapi kan masalahnya banyak sekali. Ya, saat ini kita saksikan pengusaha, banyak sekali juga birokrat, ya, orang-orang pinter, tetapi mohon maaf ya, mereka tidak berakhlak, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita dalam Al-Quran. Jadi makanya kita di pesantren Umar bin Khattab ini merupakan salah satu ikhtiar, ya. Ikhtiar untuk ikhtiar untuk melahirkan generasi muslim yang ya cakap secara keduniaan, cakap juga secara akhirat tentunya dengan Al-Quran. Masya Allah. Iya, kemudian kita kan ingin hafal Quran, ingin menghafal Quran Ustadz. Kira-kira ada nggak kiat dari antum agar kita mempercepat hafalan Quran Ustadz? Ya, nggak ada kiat lain ya. Kalau kita semua ingin menghafal Al-Quran, ya kecuali dihafalkan. Gitu ya. Mungkin ada kiat khusus. Kalau hanya niat, kadang orang banyak gitu. Aduh, saya ini udah niat lama gitu kan mau hafal Quran tapi nggak hafal-hafal. Iya, dihafalin gitu ya. Ya, artinya adalah yang pertama mungkin ya. Ketika kita semua ingin menjadi penghafal Al-Quran, ya, yang pertama yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah ya kita niatkan hafalan Al-Quran kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah di sini pentingnya keikhlasan, ya. Pentingnya keikhlasan bagi seseorang siapapun itu yang ingin menghafalkan Al-Quran, ya. Karena ya sekuat apapun iktikad dia dalam menghafal Al-Quran, seserius apapun dia menghafal Al-Quran, bahkan kalaupun dia misalkan dalam sehari ya diluangkan waktunya 24 jam sehari untuk Al-Quran, akan tapi nggak ada keikhlasan di sana,
nggak akan lama itu Masya hafalan. Allah. Makanya yang pertama, kunci pertama atau kiat pertama agar kita dipermudah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Al-Qur'an adalah ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ulama ada yang menyebutkan makana lillahi yabqa, segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti akan langgeng. Begitu juga dengan niat kita semua untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ya, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Al-Qur'an, ya kita memperbanyak baca Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, begitu juga di sini, Sat. Di sini para santri sebelum mereka menghafal Al-Qur'an, ini mereka harus mengikuti fase di mana mereka harus mentahsin dulu tilawah. Tahsin, Ustaz, ya. Jadi Masya Allah. sebelum mereka menghafal, mereka harus baca dulu ya dengan sebenar-benar dan sebaik-baik bacaan. Ya, barulah mereka menghafal. Karena ini yang menjadi kekhawatiran kita. Banyak sekali kita dapati orang-orang yang sudah hafiz 30 juz, ya akan tetapi bacaan yang dihafalkan itu banyak sekali kesalahan di sana sini. Dan itu untuk merubahnya itu sangat sulit. Ya, sangat sulit merubah bacaan yang hafalannya itu sudah ngelotok gitu. Yang dia sudah keluar, yang sudah di luar kepala hafalnya, tapi salah, itu susah ngebenerinnya. Ketimbang kita benerin dulu bacaannya, baru dia hafalkan. Di situ. Itu lebih pas lebih untuk ke depan, makanya, Ustaz, ya. kiat kedua agar kita diberikan kemudahan untuk menghafalkan Al-Qur'an adalah terus membaca Al-Qur'an. Ya. Malah banyak sekali orang-orang yang memotivasi para penghafal Al-Qur'an, dan karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam di surat Al-Qamar, Allah itu sampai mengulang 4 kali kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Itu sampai diulang 4 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dijadikan pelajaran. Artinya Al-Qur'an ini mudah untuk diapain aja. Mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk diamalkan gitu ya. Ya, tinggal siapanya saja yang mau gitu. Jadi Allah sudah kasih kunci kemudahan Al-Qur'an, tinggal kitanya aja mau atau tidak gitu kan. Nah, begitu di sini seringkali dan banyak ya, enggak 1, 2, 3 orang, enggak Sat. Akan tapi banyak orang yang dia enggak menghafal Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu hanya dibaca saja, tapi secara otomatis itu langsung hafal, Zat. Sama seperti mungkin kalau masih kecil dulu jarang orang tuh niat menghafal Al-Fatihah. Tapi karena Al-Fatihah sering dibaca, sering didengar ya, maka langsung hafal ya. Banyak juga saudara-saudara kita yang terbiasa mungkin membaca surat Yasin tanpa dihafalkan, jadi hanya karena udah menjadi rutinitas membaca surat itu pekanan gitu misalkan, hafal dengan sendirinya. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Makanya yang kedua, biar kita dipermudah untuk menghafal Al-Quran adalah kita memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Ustaz, biar mempermudah juga dalam menghafalkan Al-Quran, kita harus memahami isi dari Al-Quran itu. Jadi yang mau kita hafalkan kita pahami dulu, gitu. Insya Allah ini akan lebih mempercepat hafalan dan akan lebih memperkuat hafalan kita. Oh, gitu. Masya Allah, Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, setelah kita dengar tadi kiat-kiatnya, subhanallah luar biasa. Kemudian mungkin nasihat antum terkait dengan untuk menjaga tadi, Ustaz, agar kita selalu terus dengan istiqomah Al-Quran. Kira-kira ada masukan nggak buat antum, Ustaz? Ya, nasihat buat semuanya. Nasihat yang dulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dinasihati oleh guru beliau Al-Imam Waqi. Ya, Imam Waqi pernah jadi Imam Syafi'i ceritanya pernah datang ke Imam Waqi curhat gitu ya. Masya Allah. Curhat konsultasi ya, sebagaimana dalam bait syair yang familiar gitu ya, syakautu ila Waqi su'a hifzi ya. Aku datang menjumpai guruku yang bernama Imam Waqi ya, tentang sulitnya hafalanku. Bayangkan Imam Syafi'i saking tawadunya ya, orang yang sudah hafal Al-Quran di usia kecil, yang sudah hafal ya hadis-hadis yang dulu yang dikarang oleh Al-Imam Imam Malik gitu ya, Al-Muwatta gitu, penulisnya belum hafal tapi beliau udah hafal gitu kan. Artinya ini orang jenius, tapi tetap saking tawadhu'nya beliau bilang ya, aku mendatangi guruku Imam Waqi ya untuk curhat, untuk konsultasi masalah sulitnya aku menghafal. Tuh. Ya. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi ya.
Al-Imam Waqi menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Gitu. Artinya adalah memang kalau kita mau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dalam menghafal Al-Qur'an, diberikan kemudahan dalam menjaga hafalan Al-Qur'an kita, ya ini kita harus menjauhi maksiat. Ya. Masya Allah. Karena kata dilanjutkan sama Imam Waqi, ya, kata beliau, fa'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ya, karena ilmunya Allah itu cahaya, Al-Qur'an itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang bermaksiat. Ya, jadi mungkin itu diantara mungkin kiat untuk menjaga hafalan yang sangat banyak, tapi mungkin saya hanya menyimpulkan itu aja ya, wasiat dari guru, dari Imam Syafi'i, ya tinggalin maksiat. Ya, insya Allah dengan meninggalkan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua kemudahan, ya kemudahan untuk menjaga dan istiqomah ya terhadap Al-Qur'anul Karim, insya Allah. Masya Allah, luar biasa nasihat antum. Insya Allah Ustadz, insya Allah kita kami amalkan. Amin, insya Dan juga mudah-mudahan sahabat HM dan yang lainnya bisa mengamalkan nasihat antum, dan terutama diri saya sendiri karena saya juga masih belajar. Karena ini walaupun jenggotnya sudah mulai putih karena sudah beralih dari aliran hitam sekarang mulai aliran putih, Ustaz. Ini udah mulai putih. Nah, kelihatan udah tua tapi ilmunya belum nggak seberapa dengan antum, Ustaz. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu antum dan juga kaum muslimin yang lain yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazilan. Jazakallah khair atas nasihat Ustaz ya. Syukran. Jangan kapok ya, harus sering-sering kemarin, insya Allah. Insya Allah Ustaz.